Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia, di Jagakarsa, Jakarta Selatan maupun di luar negeri sana. Semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya pribadi Bung Jepri selaku pemandu pembawa acara Radio RAS yang ada di channel Sada mengudara kembali untuk Anda dalam acara Tanya Jawab seputar dunia lain edisi religi. Kembali kepada salah satu yang bertanya, yaitu salah satu para penggemar saudara Andre yang ada di kota Bandung. Beliau minta dijelaskan dengan hadis yang ke-50 sampai yang terakhir 57 ya. Memang ini yang terakhir. Akan tetapi sebelumnya memang ada yang beberapa hadis yang belum terungkap, karena saya mengikuti apa yang dipertanyakan oleh seluruh para penggemar baru saya ungkapkan ya. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan buat kita semua. Kembali pada seluruh para penggemar, para pendengar yang sama-sama ikut mengkaji untuk menambah wawasan, untuk mengetahui adanya hadis-hadis yang sahih maupun yang gaib atau gaib. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan kita semua ya. Kembali kepada pertanyaan saudara Andre yang ada di kota Bandung, mudah-mudahan beliau dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-50 yaitu hadis ahad. Hadis ahad yaitu hadis yang mempunyai satu sanad atau dua sanad yang berlainan, dan termasuk dalam hadis ahad itu ada tiga macam, yaitu hadis gharib, yang kedua hadis aziz, yang ketiga hadis masyhur. Lawan hadis ahad ialah hadis mutawatir. Menginjak ke 51 hadis muftara ya. Muftara. Hadis muftara yaitu perkataan yang disusun oleh seseorang yang mendakwaan dirinya nabi, seperti perkataan Musulailamah al-Hasab dan perkataan Mirza Gulam Ahmad yang mengatakan bahwa ia nabi dan Mahdi yang akan datang di akhir zaman. Hukumnya tidak harus atau tidak boleh beramal dengan hadis ini. Untuk hadis selanjutnya yang 52 yaitu hadis sakim. Hadis sakim yaitu hadis yang arti dan tujuannya berlawanan dengan ayat Quran. Umpamanya di sini firman Allah mengatakan wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Tak adalah untuk manusia melainkan apa-apa yang telah diusahakannya. An-Nazm ayat 39. Maksud dan manusia hanya mendapatkan pahala adalah karena usahanya sendiri. Dan lagi firman Allah, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan memikul dosa orang lain, maksudnya si A tidak akan memikul dosa si B. Inilah asas dan pokok ajaran Islam menurut ayat Quran itu. Tetapi kemudian ada suatu hadis yang berbunyi demikian. Innal mayyita la yu'adzabu bibukai ahlihi alaih. Sesungguhnya mayat disiksa dalam kubur karena keluarganya meratapnya di dunia. Siti Aisyah menolak hadis tersebut karena berlawanan dengan bertentangan dasar dan pokok ajaran Islam yang termaktub dalam ayat Quran tadi. Hadis seperti tersebut di atas itulah yang dinamai hadis sakim atau hadis sakit. Begitulah seterusnya setiap hadis yang bertentangan dengan asas dan pokok ajaran Islam dalam ayat Al-Quran atau hadis mutawatir dinamai hadis sakim atau hukumnya doib. Urutan yang ke-53 hadis Jaizid. Hadis Jaizid yaitu hadis yang dikatakan baik dan sahih oleh ahli hadis. Umpamanya, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang mengada-adakan dalam Al-Quran atau urutan agama atau dalam urusan agama, kami ini sesuatu yang bukan dari agama, maka ia ditolak. Riwayat Bukhari dan Muslim, Aisyah ya, dari Aisyah. Urutan yang ke-54 hadis ma'ruf. Hadis ma'ruf yaitu hadis yang
tidak diingkari oleh ahli hadis, artinya tiap-tiap rawinya dipandang baik oleh ahli. Umpamanya ya, ada yang lain, saya terangkan kembali. Qala Rasulullah, aqimus sholat wa atuz zakat wa hijju wa damu wa tamiru wastaqimu yastaqim lakum. Rasulullah SAW telah bersabda, dirikanlah sembahyang, berikanlah zakat, dan kerjakanlah haji dan umroh, dan berlaku luruslah, supaya Allah berlaku lurus kepadamu. Riwayat Tabrani dari Samurah. Hadis yang ke-55 yaitu hadis mahfuz. Hadis mahfuz yaitu hadis yang sekalian ahli hadis sepakat mengatakan bahwa rawi dan sanadnya tidak tercela dan tidak bercacat. Jadi terpelihara dari celaan. Umpamanya, Bunyal Islam ala hamsin, sahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa aqimus salat wa ataiz zakat wa hajjil baiti wa saumi Ramadan. Nabi bersabda, asas Islam adalah ada 5. Yang pertama, syahadat, mengakui tidak ada Tuhan melainkan Allah dan mengakui bahwa Muhammad Rasulullah. Yang kedua, mendirikan sembahyang. Yang ketiga, memberikan zakat. Yang keempat, haji ke Mekah. Yang kelima, puasa bulan Ramadan. Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar. Hadis 56 dan 57 hadis mujawad dan tabit ya, sabit. Hadis mujawad dan sabit yaitu hadis yang meliputi hadis sahih dan hadis hasan. Artinya hadis sahih dan hadis hasan dinamai juga hadis mujawad dan sabit. Umpamanya, da ma yuribuka ila mala yuribuk. Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu dan ambillah sesuatu yang tidak meragukanmu. Riwayat Tirmizi dan Nasai dari Ibnu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kata Tirmizi, hadis ini hasan lagi sahih. Demikianlah saudaraku yang ada di kota Bandung, saudara Andreku. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan buat kita semua. Bukan saja saudara penanya, saudara Andre yang dari Bandung, buat siapa saja yang kebetulan memang mengikuti, mengkaji dari awal tentang hadis, mudah-mudahan supaya kita dapat memahami mana hadis yang sahih atau hadis yang hasan ataupun mana hadis yang sifatnya gaib ya. Demikianlah saudara pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu jualan kami harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi di waktu yang sama dengan acara yang sama, tanya jawab seputar dunia lain, edisi religi. Apabila ada salah-salah kata, baik salah penyampaian, baik sengaja tanpa sengaja, saya pribadi mohon maaf. Akhirnya saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim.